Unjuk rasa di dekat pagar bagian utara DPR Senin sore berlangsung ricuh. Untuk menghentikan massa yang melempari petugas dengan batu, polisi terpaksa menembakkan gas air mata. Aksi massa yang berkumpul di Jalan Gatot Subroto sisi barat pagar utara gedung DPR semula berjalan tertib. Massa yang terdiri atas sejumlah elemen seperti mahasiswa, pelajar dan buruh berdiri di depan brigade kepolisian sambil berorasi. Sekitar pukul 16.30 massa yang berada di Jalan Gatot Subroto kemudian masuk ke jalan tol dalam kota dan mulai melempari polisi dengan batu. Untuk mengurai massa yang semakin anarkistis, pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa yang berada di jalan raya dan di jalan tol. Massa yang terkena gas air mata langsung melarikan diri ke arah kawasan Selipi dan Pejompongan. Sementara itu, pihak kepolisian terus bertahan untuk mencegah massa mendekat ke pagar DPR. Dan kita pantau situasi terkini di sekitar gedung DPR. Ada koresponden CNN Indonesia, Arya Dita Utama di sana. Dito, saya melihat ada eskalasi massa yang cukup besar menuju ke gedung DPR. Bagaimana kemudian situasi terkini yang Anda pantau? Tadi sempat bentrok. Sorry Ferdi, maaf saya potong sebentar karena memang saat ini situasi masih tegang dan komunikasi saya kemudian terputus. Anda bisa lihat saat ini di situasi di Jalan Gatot Subroto, Anda bisa lihat bahwa massa yang tadinya ada di Jalan Gatot Subroto ternyata akhirnya melarikan diri atau berpindah ke jalan ruas tol dalam kota. Sehingga Anda bisa lihat bahwa memang tidak ada kendaraan yang bisa melalui jalan ruas tol dalam kota ini. Informasi saya peroleh dari Jasa Marga bahwa memang ruas Grogol dan Senayan ditutup untuk sementara sehingga para pengendara diminta untuk mencari jalur alternatif. Nah, Anda bisa lihat bahwa di sebelah sisi kanan saya ini masih ada massa yang berdiri di belakang barikade pihak kepolisian. Mereka juga berada di belakang beton dan juga pagar berkawat. Mereka tadi sempat melakukan aksi lempar-lemparan kepada pihak kepolisian. Sebentar ya, Ferdi, karena saya harus memindahkan kamera terlebih dahulu supaya kameramen saya bisa turun. Ya, karena tadi posisi kita tidak ada di atas pagar jalan tol. Nah, saat ini saya berada di jalan tol. Anda bisa lihat bahwa memang tidak ada kendaraan. Masih banyak massa yang berkumpul di dalam jalan tol, baik yang arah ke barat maupun juga ke arah yang timur. Anda bisa masih dengar dentuman-dentuman suara dari gas air mata yang ditembakkan ke massa untuk membubarkan massa yang tadi sempat melakukan pelemparan batu ke arah pihak kepolisian. Memang tadi pihak kepolisian terus berjaga, tidak bergerak. Mereka bertahan posisinya, namun karena massa yang meminta supaya diizinkan masuk untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung DPR tidak diberi izin oleh pihak kepolisian, maka massa akhirnya melakukan pelemparan batu, botol, dan berbagai macam benda lainnya ke arah pihak kepolisian sehingga memang tadi terpaksa ditembakkan dengan gas air mata. Mungkin kita akan bergerak ke arah sini. Anda bisa lihat kendaraan-kendaraan yang dari arah Cawang yang hendak menuju ke arah Selipi, mereka terpaksa harus putar balik. Mereka tidak bisa melewati kericuhan ini karena mereka juga mengkhawatirkan keselamatan mereka. Takut nanti misalnya apabila massa salah sasaran dan akhirnya batu mengenai kendaraan mereka, sehingga memang mereka akhirnya memutuskan memutar balik tepatnya di sekitar gedung DPR MPR itu sendiri. Dapat saya informasikan juga bahwa saat ini situasi masih tegang, masih sesekali massa melakukan aksi pelemparan ke pihak kepolisian. Dan memang pihak kepolisian dari tadi juga menghimbau kepada massa untuk menghentikan aksi mereka melempar batu ke pihak kepolisian dan untuk segera membubarkan diri karena memang apa yang Anda lihat saat ini dinilai oleh pihak kepolisian sudah melewati batas. Artinya sudah lagi bukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi mereka, melainkan sudah mulai anarkistis. Sehingga memang diharapkan bahwa situasi ini dapat segera mereda dan tidak lagi terjadi kericuan selanjutnya. Dapat saya informasikan juga informasi yang saya peroleh dari jurnalis foto CNN Indonesia Maranatha Tambu Bolon yang berada di sisi Semanggi. Dia mengatakan hal yang sama juga terjadi di tempat tersebut, di mana memang tadi pihak kepolisian juga sempat melakukan tembakan gas air mata ke massa yang ada di sisi timur dari gedung DPR karena memang dianggap bahwa memang tadi sempat juga ada lempar-lemparan sehingga situasi mulai tidak kondusif. Anda bisa lihat sekarang ada kepulan asap gas air mata di belakang saya. Itu adalah gas air mata yang ditembakkan oleh pihak kepolisian. Ada juga beberapa tembakan mercon yang dilakukan oleh massa yang ditembakkan kepada pihak aparat kepolisian. Kita berharap bahwa memang tidak terjadi korban atau tidak jatuh korban baik dari kedua pihak, baik itu dari kepolisian maupun juga dari pihak massa. Begitu, Ferdi.
Dito, saya melihat juga di beberapa ratus meter di belakang Anda ada sekumpulan massa di sana, tapi sepertinya belum bisa mendekat. Apa yang terjadi di sana? Apakah memang masih dibatasi oleh petugas di sana dengan tembakan gas air mata? Baik, Ferdi, saya tidak bisa dengar karena sambungan telepon masih terputus dan saya belum ditelepon lagi oleh pihak kantor. Mungkin saya akan mendiskusikan lebih lanjut lagi situasi yang saat ini terjadi. Saat ini massa berada di jalan tol dalam kota, baik yang dari arah Cawang maupun juga yang ke arah Selipi. Mereka belum memutuskan untuk membubarkan diri. Mereka berharap bahwa memang pihak kepolisian dapat mengizinkan mereka masuk setidaknya dalam area gedung DPR untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka di hari paripurna terakhir DPR periode 2014-2019. Dapat saya informasikan bahwa saat ini sudah mulai gelap, sebentar lagi mulai menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana seharusnya memang menjadi batas akhir dari dilakukannya aksi unjuk rasa. Kita masih menanti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat memang tidak boleh ada aksi unjuk rasa melewati batas pukul 18.00. Tapi memang sementara ini pihak kepolisian masih berjaga atau masih menahan posisi mereka, yaitu di Jalan Gatot Subroto sisi barat, atau tepatnya di dekat persimpangan Simpruk dan juga Tomang. Sementara itu dapat saya laporkan dari arah Pejompongan, banyak massa yang masih ricuh dengan pihak kepolisian. Mungkin Anda bisa lihat bahwa di belakang massa yang ada di jalan tol ini, ya mereka masih berusaha bertahan di posisi ini juga. Masih live ke toh? Ya, kita melihat bagaimana skenario pengamanan yang sedang diterapkan oleh petugas, khususnya tepat berada di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Ini polisi anti huru-hara berpakaian lengkap ini juga sudah membentuk brigade untuk menghalau massa yang jika kemudian melakukan aksi anarkistis ini akan bisa ditindaklanjuti begitu. Namun di beberapa titik tadi kita juga sudah menerima laporan dari korespondensi CNN Indonesia Arya Dita Utama bahwa kemudian di dalam ruas jalur tol dalam kota massa juga sudah mulai melempari petugas dengan batu dan tembakan gas air mata tadi juga kita sudah lihat diarahkan kepada massa yang mencoba melempari petugas dengan batu dari arah tol dalam kota ke arah petugas yang berjaga di sekitar kawasan gedung DPR. Dan kita masih melihat bagaimana kemudian kerumunan massa ini masih terus terlihat. Ini kalau kita lihat, nah ini massa berlarian, tembakan gas air mata dan kepulan asap dari gas air mata juga sudah kita lihat tadi diarahkan kepada massa yang berkumpul di sisi sebelah rel yang kita lihat dari sini. Sementara yang saat ini yang Anda saksikan adalah upaya persuasif yang dilakukan oleh petugas. Kendaraan taktis juga sudah berada di belakang brigade polisi yang saat ini juga sedang berjaga dan menerapkan skenario pengamanan terhadap aksi massa sore ini. Ingat, sebentar lagi sore menjelang malam. Malam menjadi gelap. Saya ingatkan sekali lagi. Sebelum matahari tenggelam, sebelum menjadi gelap, silakan. Saya ingatkan, Anda segera pulang kembali ke rumah. Silakan korlap mahasiswa silakan, Adinda.
Silakan Adinda dikomunikasikan. Terima kasih yang sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh korlap mahasiswa. Ya. Kita juga mendengar dengan jelas bahwa bagaimana petugas juga memberikan arahan begitu kepada massa yang sedang berhadapan dengan para petugas saat ini, bahwa kemudian ada himbauan untuk membubarkan diri karena memang sesuai aturan yang berlaku pukul 18 aksi ini sudah harus berakhir dan tidak ada lagi aksi demonstrasi yang terjadi di jalanan seperti ini. Petugas kepolisian ini juga sudah mendekat ke arah massa. Kita lihat dengan menggunakan KRL tidak bisa melakukan kegiatannya. kendaraan sepeda motor ya yang kita lihat. Terima kasih. Anda mundur, kami juga mundur. Silakan kembali ke rumah. Silakan kembali. Oh, Anda mundur, kami kita juga mundur. koreksi. Ini adalah pengguna jalan ya yang mencoba Silakan buka untuk jalannya, masuk. buka. Sejumlah kendaraan bermotor masuk melewati kerumunan massa yang sedang berkumpul dan sedang berhadapan-hadapan dengan para petugas. Kita lihat petugas juga sudah membentuk barikade berlapis untuk pengamanan. Di belakang petugas juga terlihat ada kendaraan taktis yang sudah bersiap. Kami mundur, kamu mundur semuanya. Udah jangan dibantu-bantu, mundur. Dan arahan terus juga diberikan oleh petugas kepolisian kepada massa untuk mundur dan tidak melakukan aksi anarkistis terhadap petugas yang saat ini melakukan pengamanan. Sudah, terima kasih. Arus lalu lintas sudah mengalir. Adik-adik mahasiswa, tolong dihimbau kepada korlapnya. Adik-adik mahasiswa tolong diatur adik-adik STM-nya untuk kembali. Ya, gelombang massa yang akan kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR pada Senin membuat sejumlah rute bus Transjakarta ditutup dan dialihkan. Salah satunya rute bus Transjakarta dari arah DPR menuju Selipi Petamburan Jakarta Barat yang sejak pagi sudah ditutup dan sepi dari calon penumpang. Ini adalah kondisi jalur rute bus Transjakarta Selipi Petamburan dari arah gedung DPR MPR menuju Selipi Jakarta Barat yang sudah ditutup sementara. Halte bus Transjakarta terlihat sepi dari antrian para calon penumpang dan untuk bus Transjakarta Koridor 9 Pinang Ranti Pluit yang akan melintasi kawasan Selipi dan dari gedung DPR MPR menuju Grogol akan dialihkan masuk ke dalam tol dalam kota dan keluar di exit tol Kemanggisan atau Grogol. Namun untuk jalur rute bus Transjakarta dari arah Selipi menuju Cawang atau gedung DPR MPR masih dibuka untuk bus Transjakarta melintas dan para calon penumpang untuk naik. Penutupan jalur rute bus Transjakarta tersebut sebagai antisipasi saat gelombang massa akan kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kawasan Selipi Jakarta Barat juga masih berjalan normal. Sejumlah petugas Satpol PP, lalu lintas dan Dishub juga berjaga-jaga di kolong tol Selipi. Sejumlah rute bus Transjakarta lainnya juga akan dilakukan pengalihan seperti Gas Grogol, Bundaran Senayan, Poris Pelawat, Bundaran Senayan, Tosari, Stasiun Palmerah, serta Gelora Bung Karno Kalideres, dan sementara tidak ada bisa melewati halte Senayan JCC dan halte Selipi Petamburan hingga kondisi ini dinyatakan kondusif. Kalau untuk mau ke arah Grogol dari sini ditutup, tapi kalau mau ke arah yang